Saya masih saudara dengan ada hubungan kekerabatan dengan Ustadz Hashim Rifai. Beliau mubalek senior yang sudah mengikuti Islam jamaah ketika Bapak Haji Nur Hasan masih hidup. Beliau ngaji di Mekah, ikut pengajian di dalam Ma'had Haram. Di sana ngaji dengan Syekh Yahya. Syekh Yahya itu keturunan dari India, orangnya mirip India. Beliau malah difitnah ngaji dengan jamaah tabligh India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Daud atau biasa lebih dipanggil Daud gitu. Saya di Islam jamaah sejak lahir. Jadi orang tua saya memang jokam, jadi saya dilahirkan dalam kondisi sudah terlahir dalam jokam, atau lebih trennya kalau di dalam disebut sebagai bibit unggul. Sampai tahun 2022 bulan insya Allah bulan Oktober menyatakan keluar dari Islam jamaah. Banyak kejanggalan di dalamnya, terutama tentang mengenai takfiri, yaitu mengkafirkan orang-orang Islam yang tidak berbaiat pada amir imam atau imam Islam jamaah tersebut. Nah, dari situ timbul pertanyaan besar. Padahal di dalam hadis dengan jelas Nabi ketika kedatangan seorang Badui, ketika dia bertanya kepada Nabi, kalau saya mengerjakan rukun Islam saja, apakah saya bisa masuk surga? Nabi mengatakan bisa masuk surga. Tapi dalam Islam jamaah kenapa kok hanya mengerjakan rukun Islam saja tanpa baiat kok tidak bisa masuk surga? Nah, terutama dari situlah timbul pertanyaan besar, dan masih banyak lagi. Ketika itu Bapak Mauludin menyatakan keluar dari jokam, saya dalam hati saya itu sangat timbul banyak pertanyaan, timbul rasa penasaran yang besar. Kenapa ya kok orang sebaik beliau kan terkenal orang yang sangat baik dan hafid Quran di dalam jamaah waktu itu, hanya beliau. Terus padahal beliau terkenal bukan orang yang istilahnya suka terhadap dunia gitu, kok bisa keluar, kenapa gitu, timbul pertanyaan besar. Nah, terus waktu itu bersamaan dengan asrama Qiratus Sab'ah, saya mengikuti di situ. Tapi masih akhirnya banyak nasihat-nasihat dari penerobos, nasihat-nasihat orang pusat menguatkan tentang jamaah. Akhirnya masih dari situ masih doktrinnya kuat lagi. Tapi dalam hati saya masih begini, mungkin masih ada ustadz-ustadz kita yang masih belajar di Arab Saudi. Dalam hati saya seperti itu. Kita tunggu saja nanti bagaimana setelah beliau pulang. Apakah masih menguatkan jamaah? Apakah beliau itu akan istilahnya menyalahkan jamaah ajarannya, dalam hal ajarannya? Kita tunggu. Kalau dalam hati saya seperti ini, kalau nanti beliau yang dari Mekah ini kok sampai keluar dari jokam, berarti ya memang jokam ini memang banyak kesalahannya, berarti banyak penyimpangannya. Tapi kalau beliau ini yang membawa ilmu dari Mekah Madinah, sumbernya ilmu, kok membenarkan jokam, berarti memang jokamlah yang benar. Insya Allah seperti itu. Nah, ternyata setelah sekian lama kemudian Ustadz Khalil, Ustadz Aziz, Ustadz Abdul Masud pulang. Mereka mengajar dalam jamaah, saya ikuti terus pengajiannya. Kemudian pada tahun 2019 ternyata mereka dinonaktifkan dan dikeluarkan oleh jokam, dikeluarkan dari perkumpulan mereka. Nah, dari situ saya akhirnya berusaha bertabayun dan akhirnya mengerti bahwa
ternyata selama ini di Jokam banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya, terutama bab akidahnya takfiri, itu yang sangat fatal di dalam ajaran mereka. Ya, terutama itulah mungkin termasuk bisikan dari setan juga barangkali ya. Jadi selama 2019 sebenarnya saya sudah sadar bahwa Jokam ini banyak penyimpangannya, tapi saya memilih bertahan, belum berani menyatakan keluar dari Jokam. Pada akhirnya keluarnya pada tahun kemarin 2022, mungkin karena masih ingin dekat dengan hubungannya, dekat dengan keluarga, takut nanti diputus hubungan kekeluargaannya sama seperti kawan-kawan hijrah yang lain, dan lain-lain yang mungkin banyak, sebagian tidak bisa diceritakan. Itulah yang membuat saya masih bertahan di dalam. Sebenarnya di dalam itu ketika kita sudah tahu penyimpangannya, masih di dalam, itu dalam hati sangat berat. Nanti kita menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak hati, berseberangan, bahkan seberangan, berlawanan, itu sangat berat. Dan akhirnya tahun 2022 saya menyatakan keluar dari kegiatan mereka. Saya keluar membuat surat waktu itu, surat sekaligus dakwah. Nah, saya berikan pada imam daerahnya, imam desa, dan juga imam kelompok. Surat dari pengunduran diri dari keanggotaan mereka, sekaligus itu sebagai dakwah. Barangkali mau membaca dan memahami isi surat tersebut, nah barangkali juga itu juga menjadi pintu mereka mendapatkan hidayah. Tapi ternyata tidak, mereka tidak, tetap bertahan dalam Jokam dan tidak keluar juga. Saya daerahnya dari Kediri Selatan 2. Saya keluarannya Sambi Ringenrejo, Kabupaten Kediri. Nah, setelah mereka menerima surat, nggak ada respon balik dari mereka. Cuma saya mendengar bahwa dari dalam semua orang yang punya nomor supaya dihapus nomornya dan tidak boleh berhubungan dengan saya semua. Jadi saya mendapatkan berita dari teman yang ada di dalam, yang masih di dalam, mengabari bahwa orang-orang yang di dalam itu nggak boleh menyimpan nomor saya, nomor kontak saya, dan juga tidak boleh berhubungan dengan saya, seperti itu. Ketika saya mau keluar, sempat ada untuk menguatkan hijrahnya saya, biar nggak ada rasa takut, jadi saya nelpon Ustadz Abdullah Mas'ud, Ustadz Taufik, dan kawan-kawan yang lain. Jadi beliau menasihati, kalau keluar insya Allah yang sampai takutkan itu nggak akan terjadi, gitu. Itu hanya rasa takut saja. Jadi yang kita takutkan itu nggak akan terjadi. Keluar saja, insya Allah nanti lebih baik di luar. Kita ibadahnya lebih bisa sholat di masjid-masjid yang lain, lebih umum, masjid umum, atau kita bisa ngaji di tempat-tempat yang lain lebih bebas. Selama saya bulan sebenarnya saya lebih menghindar untuk mengisi acara kegiatan mereka. Jadi sebisa mungkin saya menghindar dari mengisi kegiatan, soalnya itu sangat bertentangan dengan hati nurani saya. Ini jelas salahnya. Kalau saya terus ikut mengisi, otomatis menguatkan doktrin mereka. Saya ikut andil dalam menyesatkan mereka. Saya merasa sangat dosa. Jadi sebisa mungkin ketika saya
memberikan kalau dalam nasihat, pengajian, saya berusaha untuk sebisa mungkin, seminimal mungkin saya tidak menguatkan doktrin yang ada di dalam mereka, dalam Islam Jamaah. Ustadz yang di dalam Jokam, dan ini juga biar teman-teman Jokam sadar dan tahu ya, sebenarnya ustadz-ustadz yang ada di dalam Jokam itu tidak menguasai ilmu agama. Mereka hanya mondok Quran dikasih makna, himpunan-himpunan hadis kurang lebih 1 tahun, kemudian mereka tes mubalighat gitu saja. Jadi mereka tidak menguasai ilmu-ilmu penunjang dari ilmu Quran hadis tersebut, ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, ilmu mustalah, mereka tidak menguasai. Bahkan background mereka kadang-kadang sebelum mereka berangkat mondok mungkin anak nakal, terus kemudian mondok, atau tidak tahu sama sekali ilmu agama, kemudian mondok 1 tahun, kemudian disebarluaskan ke daerah-daerah agar mengajar. Terus setelah itu kadang pulang ya, yang nakal balik lagi nakal setelah pulang, karena mereka memang backgroundnya seperti dan hanya mondoknya 1 tahun tanpa menguasai ilmu-ilmu penunjang. Sedangkan ustadz-ustadz di luar Jokam itu sangat menguasai. Mereka bahkan belajar dari ilmu agama dari sumbernya Makkah dan Madinah, dan tidak hanya 1 tahun, dan mereka belajar semua ilmu-ilmu yang menunjang ilmu Quran hadis tersebut, sehingga mereka benar-benar menguasai. Jadi perbedaan ustadz di luar dan di dalam itu sangat jauh. Maka kita harusnya terbuka, lebih terbuka untuk menerima ilmu-ilmu dari luar. Seperti itu. Saya sendiri juga di dalam Jokam punya dakwaan mubaligh daerah, pernah juga ngajar pondok mini. Tapi saya sendiri juga menyadari, waktu saya mengajar juga menyadari, saya nggak menguasai ilmu Quran. Ilmu Quran hanya mendapatkan ilmu istilahnya dalam mangkul perkata, dikasih makna, kemudian diberi arti gitu saja, tanpa mengetahui, tanpa mengerti tafsir Al-Quran, tanpa mengerti tafsir Al-Hadis tersebut ya. Sehingga sebenarnya juga merasa bahwa saya tidak menguasai ilmu tersebut ya. Ketika di luar kita melihat ustadz-ustadz yang di luar itu ya sangat jauh sekali dibandingkan yang ada di dalam gitu. Di dalam Islam Jamaah sangat jauh sekali. Mereka yang di luar betul-betul menguasai ilmu, sedangkan di dalam tidak menguasai ilmu. Kalau di dalam Jokam, setelah kita mondok dari Kertosono itu lulus, di situ tertera ada nilai ilmu mustalah hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu shorof. Itu istilahnya kalau mereka itu kan untuk budi luhur. Budi luhur bahwa ini di dalam pondok sudah diajarkan ilmu-ilmu seperti ini, padahal itu di dalam Jokam selama mondok tidak diajarkan. Ilmu mustalah itu juga tidak pernah diajarkan di dalam Jokam. Jadi dalam Jokam ya tidak tahu mana hadis dhaif, mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis maudhu. Mereka tidak tahu. Pokoknya ini hadis, nah mereka pakai gitu aja. Padahal dalam hadis itu ada tingkatan maudhu, dhaif, sahih, dan lain sebagainya. Jadi dalam ijazah itu tidak benar. Penilaian itu tidak benar. Karena mereka tidak ada pengajaran, tidak ada ujian, tapi mereka membuat nilai mustalah hadis, nahwu shorof, fikih. Nah, itu pembohongan publik namanya. Kalau tafsir gimana? Pernah belajar tafsir di Pondok Islam Jamaah? Di dalam Islam Jamaah tidak diajarkan tafsir. Jadi
di dalam Islam jamaah mungkin tafsir itu dianggap sebagai kitab karangan, sehingga tidak diajarkan, atau menurut mereka di dalam Islam jamaah itu ada istilahnya mangkul, musnad, dan mutasil. Singkatnya, kalau ilmu itu belum dimangkulkan atau gurunya belum pernah mengajarkan, maka tidak boleh murid tersebut membaca sendiri. Ilmu tafsir kalau belum dimangkulkan oleh guru mereka, maka murid juga tidak boleh membaca. Kalau membaca itu disebut tidak mangkul, tidak sah. Nah, seperti itu. Akhirnya ya orang-orang Islam jamaah itu yang nggak mengerti Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, dan lain-lain, mereka tidak mengerti. Waktu itu saya mengikuti pengajian rutin di Pondok Pusat Kediri. Itu setiap Jumat ada pengajian pentasyaan guru-guru pondok setiap Jumat. Lah setelah Ustadz Khalil datang dari Mekah waktu itu, beliau mengajarkan Al-Quran. Nah, waktu mengajar, beliau membawa tafsir Ibnu Katsir waktu itu. Nah, dan rujukan-rujukan otomatis dari dalam rujukan dalam penyampaian Al-Quran dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, melihat bahwa gurunya membawa tafsir Ibnu Katsir dan yang dibaca itu tafsir Ibnu Katsir, nah peserta-peserta, nah akhirnya banyak yang membeli tafsir Ibnu Katsir. Nah, sampai akhirnya peserta itu sampai terus bertambah sampai meludak, dan akhirnya dilarang oleh keimaman. Kenapa? Kurang tahu ya, mungkin menurut mereka belum minta izin oleh Bapak Imam, barangkali seperti itu. Memang sebagian mubalek setelah menyampaikan hasil pentasyaan di daerah masing-masing, itu banyak yang berselisih dengan para sesepuh Islam jamaah yang mendapatkan kemangkulan yang katanya dari Pak Nur Hasan. Jadi banyak sekali yang akhirnya setelah mubalek yang ikut pentasyaan menyampaikan di daerahnya, itu seringkali berselisih dengan orang-orang jamaah yang sepuh yang katanya dulu mangkul dari Pak Nur Hasan. Nah, dari situ timbul banyak polemik. Nah, salah satunya itu yang menjadi penyebab akhirnya juga dilarang. Pesan saya kepada saudara-saudara Islam jamaah yang pengurus yang sudah tahu kebenaran, ya tolong untuk berhenti menyebarkan kefahaman yang sesat. Mari kita kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Karena jamaah-jamaah yang dibawa itu, mereka itu sangat taklid terhadap orang pusat. Kalau itu dawuh dari pusat, mereka pasti akan ikut taklid, pasti diikuti. Jadi anggapan mereka kalau pusat itu sudah berdasarkan hasil musyawarah keimaman dan pasti benarnya, mereka pasti ikut. Nah, untuk pusat, ya mari kita kembali ke Islam rahmatan lil alamin, karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Bagaimana nanti kalau diminta pertanggungjawaban di akhirat, ya, dengan orang sebanyak itu yang akan menuntut kalau tetap disesatkan. Dan bagi jamaah, anggota-anggota Islam jamaah, saudara-saudara Islam jamaah, mari kita bertabayun. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan sebagai orang iman itu akalnya harus dipakai. Afala yatafakkarun, afala yatabbarun. Jadi Allah merintahkan akal kita, hati kita untuk dipakai. Mari kita bertabayun.
sebenarnya apa yang terjadi, apa yang diajarkan. Mari kita koreksi apakah memang betul dalam Islam jamaah banyak penyimpangan. Kita tanya ustadz-ustadz kita yang sudah dikeluarkan, mereka semua itu orang yang betul-betul belajar di Makkah, Madinah. Mereka orang baik dan ingin menyebarkan ilmu kebenaran. Mari kita telaah. Kalau memang kita itu punya fitrah sebagai manusia, punya akal, kita bisa menimbang. Kalau memang itu benar, kita tinggal mengikuti. Kalau memang itu salah, ya kita tinggal meninggalkan saja. Tapi setidaknya kita harus terbuka untuk menerima informasi gitu, dari luar. Gitu. Kalau benar ya kita ikuti, kalau salah kita tinggal meninggalkan. Di luar Islam jamaah, ustadz-ustadz itu lebih berkompeten. Bagi teman-teman yang masih bunglon, memang mungkin itu juga bisikan setan menakut-nakuti hamba Allah, sehingga tidak berani keluar dari Islam jamaah karena ada rasa takut, mungkin hubungan keluarga, maisha, dan lain-lain. Menurut pengalaman saya, memang dulu ketika bunglon sangat takut untuk keluar. Tapi ternyata setelah keluar sangat enak, sangat nyaman. Kalau kita bunglon mungkin sholat di masjid selain Jokam, kita ngaji di masjid selain Jokam, mungkin takut sampai kelihatan, sampai ketahuan pengurus-pengurus Jokam. Tapi setelah kita keluar, kita bebas, kita menuntut ilmu kemana saja, kita bebas. Dulu saya sering ikut sambung, kalau dalam istilahnya mereka sambung pengajian mereka gitu. Ayo ben cek diakoni anggota mereka sekali absen wajah ikut sambung. Tapi ternyata tengah jalan gitu, pikirannya berontak. Nanti paling kalau ngaji hanya menerima doktrin-doktrin seperti ini, doktrin-doktrin sesat. Nanti paling ngajinya hanya isinya seperti itu aja. Wis pulang aja lah gitu. Nanti nambahi capek aja, next pulang aja gitu. Ya, sering kali, berulang kali seperti itu. Nanti memang itulah kalau kita istilahnya mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani kita gitu. Mau berangkatnya sudah berat, nah ketika tengah jalan ternyata perang batin, akhirnya balik pulang lagi. Seingat saya, nulis surat tobat itu merintahkan sekedar nasihatkan pernah. Soalnya itu memang pas Ramadan. Pas Ramadan itu kan diijtihadkan, jadi di kelompok-kelompok itu disuruh tobat, anggota-anggota Islam jamaah diberi lembaran surat tobat. Sekalian diadakan penerobosan, jamaah-jamaah diserukan untuk tobat waktu bulan Ramadan itu. Ya, dengan terpaksa karena kita masih ada di dalam bunglon, akhirnya pernah menyuruh jamaah-jamaah untuk tobat. Boleh gitu. juga. Kalau meskipun saya menyuruh, seingat saya tidak menulis. Jadi saya sendiri juga tidak menulis surat tobat diserahkan ke keimaman, tidak. Infak persenan, jadi saya tidak pernah membahas setelah saya tahu bahwa itu infak persenan itu tidak ada dalam ajaran Islam. Bahkan dalam hadis jelas-jelas Nabi melarang seorang ulil amri, seorang pemimpin itu menarik 10% dari royahnya, itu tidak boleh, jelas dilarang oleh Nabi. Saya sendiri sudah tidak tertib, bahkan sudah jarang sekali infak persenan, dan saya sendiri juga tidak membahas, sampai dalam nasihat nggak pernah membahas tentang infak persenan setelah saya tahu bahwa itu merupakan penyimpangan. Kebetulan saya masih
saudara dengan ada hubungan kekerabatan dengan Ustadz Hasyim Rifai. Ustadz Hasyim Rifai itu beliau mubalek senior yang sudah mengikuti Islam jamaah ketika Bapak Haji Nur Hasan masih hidup. Ustadz Hasyim Rifai, dan alhamdulillah beliau hijrah insya Allah sekitar tahun 80-an, insya Allah mungkin sezaman lah dengan Bapak Bambang Irawan, Ustadz Bambang Irawan itu. Jadi Ustadz Hasyim beliau juga menjadi mubalek, insya Allah juga waktu itu tugas ke beberapa daerah dan banyak orang pusat juga kenal dengan beliau. Kisahnya beliau keluar bisa faham tentang kesesatan Islam jamaah. Menurut cerita beliau waktu itu sebenarnya banyak sekali, nanti ada di channelnya sendiri bisa dilihat. Jadi waktu itu Bapak Nur Hasan itu mengumumkan bahwa beliau akan pergi haji. Jadi mubalek bisa bareng-bareng haji dengan beliau, tapi bayar sendiri-sendiri. Dan itu yang aneh. Pak Hasyim cerita, lah yuk, kan katanya mubalek itu perlunya Bapak Imam, tapi kok disuruh bayar sendiri-sendiri. Nah, beliau ingkar di situ. Tapi akhirnya beliau juga berangkat ke sana. Nah, setelah berangkat di Mekah, beliau mengaji di Mekah. Beliau ikut pengajian di dalam Ma'had Haram waktu itu. Nah, anehnya waktu itu oleh keimaman jamaah-jamaah justru dilarang ngaji di Ma'had Haram. Katanya Pak Nur Hasan itu ilmunya dari Mekah Madinah. Tapi anehnya jamaah-jamaah waktu itu dilarang untuk ngaji di Ma'had Haram. Dilarang ngaji di Masjidil Haram. Bahkan beliau ceritanya di sana ngaji dengan Syekh Yahya. Syekh Yahya itu keturunan dari India, orangnya mirip India. Beliau malah difitnah ngaji dengan jamaah tabligh India. Jadi beliau malah difitnah di sana ikut ngaji dengan jamaah tabligh, padahal beliau ngaji bersama para masyayikh di dalam Masjidil Haram. Dari situ sudah timbul keanehan. Kenapa kok katanya dari Pak Nur Hasan itu ilmunya dari Mekah Madinah, tapi muridnya nggak boleh ngaji di Masjidil Haram. Dari situ beliau juga timbul. Dan dari situ beliau tahu bahwa ajaran di dalam Islam jamaah itu tidak benar. Karena di dalam Masjidil Haram diajarkan tauhid, dan di dalam Islam jamaah tidak dikenalkan tauhid sama sekali. Itu salah satu penyimpangan besar yang membuat beliau sadar, dan akhirnya juga mereka Ustadz Hasyim keluar dari Islam jamaah. Setelah keluar beliau kemana? Setelah keluar, beliau merintis mendirikan pondok di desa Susuhbangu, Pondok Al-Qudwah. Dan alhamdulillah sekarang pondoknya juga berkembang, muridnya juga ratusan. Dan banyak dari masyarakat sekitar juga ikut majelis pengajian beliau sehingga mengenal sunnah, dakwah sunnah. Keadaan beliau sekarang diuji sakit, stroke. Tapi saya melihat beliau orangnya sangat sabar, gitu. Enggak banyak mengeluh, gitu. Kita doakan saja mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesabaran,
keikhlasan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Seperti itu. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang di dalam Islam Jamaah bisa sadar dan terbuka dalam menerima kebenaran, dan Allah memberikan hidayah di dalam hati mereka sehingga bisa menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Dan bagi teman-teman yang sudah hijrah, mudah-mudahan Allah memberikan bisa istiqomah di dalam agama Islam hingga husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.